saya serahkan kepada Pak Rizky yang menyampaikan renungan. Silakan Pak, doa dan renungan. Oke, Bapak terima kasih. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kau sudah mengumpulkan kami Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu nyata atas setiap hidup kami. Dan kami menyambut hari yang baru ini Tuhan. Di pagi hari ini kami rindu sebelum kami melakukan aktivitas kami mau menyembah-Mu, kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kiranya kuasa dari Yesus menyertai setiap kami, memberikan pemahaman setiap kami akan isi hati-Mu di pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kita berjumpa lagi pada ini. Kita sama-sama mau belajar ya saudara ya pada pagi hari ini akan renungan firman Tuhan. Mungkin Pak Imam saya izin mungkin tidak bisa lama karena hari ini saya mau ke Solo di jam 8 di kantornya Pak Erik untuk pergi ke Solo bersama teman-teman. Jadi mungkin nanti saya mungkin izin untuk live lebih awal mungkin Pak Imam setelah firman dan mungkin tadi setelah doa doa bersama ya. Oke, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan ambil dari Matius pasal Matius 12 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Matius 12 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Matius 12 Oke, sudah ketemu teman-teman? Oke, saya akan bacakan ya. Matius 12 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bilur gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus pada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak perlu dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Apa tidakkah kamu membaca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Saudaraku, kita bisa baca dalam Matius 12 ini, ahli Farisi mencoba untuk menjebak Yesus ya dengan hal-hal yang mungkin kelihatannya bersifat rohani, bersifat hal-hal yang mungkin kelihatan, wah ini firman Tuhan. Ya, kadang-kadang kita juga menghadapi situasi yang sama. Kita berpikir bahwa apa yang kita perbuat adalah hal-hal yang kelihatannya rohani, kelihatannya menyenangkan Tuhan, kelihatannya itu sebuah hal yang nggak mungkin ini dosa. Mungkin kita berpikir itu tidak berdosa, tapi kita nggak ngerti bahwa Tuhan bukan cuma melihat apa yang kita lakukan kelihatannya baik, kelihatannya itu menyenangkan hatinya, tetapi sesungguhnya yang Tuhan inginkan ialah
belas kasihan, bukan persembahan kita, bukan apa yang kita perbuat. Seperti ada firman Tuhan kan, mungkin kali kita diingatkan oleh firman Tuhan, ya, kita mungkin di hari penghakiman banyak orang-orang yang mungkin berteriak-teriak, Tuhan, Tuhan, aku sudah melakukan banyak hal yang Engkau sudah inginkan, aku sudah melakukan banyak mujizat, aku melayani Engkau dengan sepenuh waktu, ya, tetapi Tuhan mengatakan, nyalah Engkau hai pembuat kejahatan, aku tidak mengenal Engkau. Kadang-kadang kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan sudah cukup baik di mata Tuhan, apa yang kita perbuat mungkin hal yang sangat menyenangkan di mata Tuhan, tapi kita nggak mengerti, ya, bahwa bukan itu yang Tuhan inginkan, bukan itu yang membuat hati Tuhan itu senang. Beberapa hari ini, saudaraku, saya merasakan bahwa penyertaan Tuhan itu tidak pernah ada habisnya. Ya, jujur, dalam keluarga saya, mungkin saya memimpin dalam rumah tangga, memimpin imam. Tetapi saya tidak memungkiri bahwa saya mau melakukan pelayanan sepenuh waktu, ya. Jadi yang bekerja cuma istri. Kadang-kadang apa yang menjadi kebutuhan kami dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami ini tidak tercukupi. Tapi setelah saya menyelesaikan sekolah kehidupan saya secara kumlot, ya, di situ saya belajar. Tuhan ingatkan kembali gitu, ya, apa yang saya lakukan di dalam, ya, kalau di dalam kan saya mungkin pekerjaan saya dalam kamar tuh kan boring, ya. Kalau kita tidak memiliki habit atau kebiasaan yang mungkin itu bisa menjadikan sesuatu yang positif gitu, ya. Kalau cuma sekedar keluar dari kamar, kita ngobrol sama teman, kalau itu kita lakukan setiap hari juga nggak ada kegunaannya sama sekali. Jadi setiap waktu saya di dalam itu saya pergunakan banyak membaca firman, merenungkan, terus berdoa dan sebagainya. Nah, itu menjadikan hal yang akhirnya jadi suatu kebiasaan. Ketika saya keluar, nah, itu suka saya lakukan. Jadi setiap saat ini ketika mau menjelang malam kita tidur, saya ajak istri saya, bahkan kerinduan saya sih sama anak-anak saya, ya, tapi itu belum bisa karena anak-anak saya mungkin tidak mau untuk diajak berdoa bersama dalam mesbah keluarga. Dan itu mungkin adalah proses yang mungkin saya harus lakukan bertahap, ya. Saya mulai dengan istri saya berdua, saya bergandeng tangan, saya berdoa, ya, itu saya luangkan waktu sebelum kami beristirahat malam. Terus paginya juga saya ulang lagi, saya lakukan hal yang sama. Saya datang ke Tuhan, saya mohon ampun, saya berdoa, bahkan kami berdoa syafaat bersama dengan istri. Dan itu cukup banyak hal yang saya rasakan. Jadi yang dulunya berjalan seolah-olah bahwa saya sudah seorang pendeta, saya seorang hamba Tuhan, gitu. Saya seperti orang Superman, saya nggak butuh apa-apa, yang penting saya melayani di mimbar, selesai. Tapi justru disitulah saya merasakan bahwa ketika ada masalah, tidak ada kekuatan sama sekali. Tapi ketika saya memiliki habit yang baru, saya benar-benar istilahnya mendatangi Tuhan sepanjang hari, bukan sepanjang hari, bahkan sehari mungkin bisa berkali-kali saya datang ke Tuhan. Saya merasakan bahwa beban dalam hidup saya ini enggak terasa gitu loh. Ya, dulunya sering emosi, ya, disindir orang, mungkin ditegur orang sedikit, saya meluap-luap, saya marah dengan tak terkontrol, ya. Bahkan saat ini pun
ketika orang nyindir saya, ketika orang ngomongin saya dan sebagainya, itu enggak sampai masuk ke dalam hati. Jadi saya dalam hati, saya senyum, saya bisa menerima. Ya bahkan ketika saya masuk dalam doa bersama dengan, saya sebut nama orang itu. Tuhan, terima kasih melalui orang ini, mungkin Pak ini, Pak A, Pak B, ya, saya bisa belajar untuk lebih lagi mengerti apa kata sabar, apa kata mengampuni, dan saya memberikan pengampunan, belas kasihan buat mereka. Itu saya lakukan setiap hari. Kan kita sadar ya, kadang-kadang kita sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta itu merasa diri kita paling benar. Ya. Ketika ditegur orang, ya kita balik menegur mereka, lu kamu yang salah, bukan saya sudah benar. Ya. Keegoisan kita yang muncul, ego kita yang muncul, bukan kasih Tuhan yang muncul. Ya, kita merasa bahwa kita orang yang super, orang yang mampu melakukan segala sesuatunya. Bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak kita sendiri. Ya, itu yang mungkin Tuhan tidak inginkan. Ya. Setelah, bahkan waktu saya masih di dalam, ya, ada beberapa tetangga, bahkan tetangga depan rumah saya sendiri. Ya, itu waktu itu ada Mina juga, ada Mina nggak? Oh nggak ada ya. Nah, Mina lagi di rumah waktu itu. Saya di dalam, istri saya cerita, ya tetangga depan rumah negur di depannya Mina secara langsung. Tuh, Bu Devi, Bapak kemana? Bapak masuk ya. Malu-maluin aja begini. Bu Devi harus tegas gini. Ini dia menegur secara frontal di depannya. Ada juga tetangga kan kiri yang ada di depan rumah waktu itu dengar semua, bukan omongan tetangga ini. Yang namanya hati seorang wanita ya, hati seorang istri itu ketika dengar itu dia air matanya itu apa ya, hampir keluar gitu loh. Dia cerita ke saya ketika saya keluar, diceritakan semua. Nah kalau itu dulu, itu yang Rizky yang dulu mungkin saya bisa datangi orang itu, saya bisa tegur orang itu, ya mungkin saya bisa damprat orang itu. Tapi anehnya ketika saya dengar itu, saya nggak langsung serta-merta seperti dulu, langsung emosi, marah, enggak. Seperti ada sesuatu yang menahan. Dan manusia yang lama yang mungkin saya miliki dulu, tiba-tiba nggak muncul lagi. Gitu loh. Dan itu yang saya lakukan. Dan puji Tuhan, saya bisa melewati semua itu dengan sukacita ya. Nggak ada beban. Dan ketika saya mendoakan orang-orang yang saya anggap mereka menjadi bagian hidup saya, dan saya bersyukur ada mereka gitu. Kalau nggak ada mereka mungkin saya nggak bisa belajar artinya mengampuni, nggak bisa belajar untuk bersabar, menerima segala sesuatunya dengan sukacita, dengan rasa syukur. Terus saya bersyukur dengan mereka, saya bisa naik satu level lagi di dalam Tuhan. Kalau nggak ada mereka, mungkin saya nggak ngalamin proses seperti ini. Ya. Bahkan saya juga berdoa untuk yang mungkin menjadi akar permasalahan saya ketika saya masuk sekolah kehidupan itu, yaitu korban saya yang mungkin menjebloskan saya. Ya, 2 orang termasuk keluarganya, saya doakan senantiasa. Setiap pagi saya sebut namanya. Tuhan, ampuni mereka. Aku mengampuni si A dan si B ini. Ya, mereka juga anakmu Tuhan. Ya, kiranya Engkau juga membawa mereka supaya mereka ketemu dengan Engkau dan mereka boleh menerima pertobatan. Nah, itu nggak sehari 2 hari. Semenjak saya dalam pun saya juga sudah sebutkan nama kedua orang ini. Ya. Dan itu awalnya nggak mudah, tapi karena ini menjadi habit, akhirnya menjadi kesukaan saya. Saya suka doakan orang yang bukan orang yang mengasihi saya, justru orang yang memusuhi saya itu yang terlebih dahulu saya doakan. Nah itu yang dimaksud firman Tuhan ini. Kita kadang-kala lupa, ya, karena mungkin aktivitas kita di dalam gereja, dalam pelayanan, ya, kita lupa bahwa
Yang diinginkan Tuhan lebih daripada itu, daripada hal-hal yang kelihatan. Justru yang tidak kelihatan inilah yang Tuhan inginkan. Apa itu belas kasihan? Dan aku yang terkasih oleh Tuhan, mungkin pagi hari ini kita diingatkan kembali bahwa aktivitas kita yang mungkin cukup padat ya, kita sering melupakan hal ini. Dan kita mau belajar di Matius pasal yang ke-12 ini, bagaimana Tuhan mengingatkan kita kembali esensi sebuah pelayanan sesungguhnya seperti apa. Dan saya bersyukur kami bisa melewati semua ini. Dan Tuhan bukan cuma pulihkan dari segi pribadi saya, tapi Tuhan juga pulihkan keluarga saya, hubungan saya sama istri saya. Ya, dulu kalau saya ditelepon, ini kan ada istri saya juga nih dengar. Dulu kalau saya ditelepon sama istri saya selalu marah. Saya selalu ngomong, kenapa sih kok telepon terus? Saya di sini lagi sama-sama teman saya nemui orang begini. Tapi begitu saya keluar dari sekolah kehidupan saya, terus saya yang sering telepon istri saya, kebalik malahan. Nah, perubahan itu bukan cuman sekedar kita ngomong aku mau berubah, tapi ada pola pikir yang dirubahkan, ada efek yang terjadi dalam hidup kita. Nah, itu sebuah perubahan seperti itu. Dan saya mengalami semua itu, saudara-saudara. Puji Tuhan, proses yang saya terima itu bukan sebuah beban dalam hidup saya, tapi proses itu adalah, saya anggap itu sebuah hadiah yang Tuhan berikan, sehingga saya boleh mengalami apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Ya. Dulu saya jarang ada dalam rumah, saya bosan di rumah. Saya pasti mencari aktivitas yang lain. Ya, kalau habis maghrib itu sudah saya mau berpikir ngapain ya? Oh, saya telepon si Ani. Ayo ngobrol yuk, nongkrong yuk, begini. Dengan dalih untuk menjangkau jiwa ya. Saya kepingin ketemu si Ani. Wah, siapa tahu saya ketemu si Ani, si A bisa terima Tuhan dan sebagainya. Ya kelihatannya baik, ya. Tapi itu bullshit semua. Ya, ternyata di sana saya nggak menemukan apa-apa. Ya cuma ngobrol pepesan kosong. Ya. Tapi sekarang saya justru lebih menghabiskan banyak waktu saya dalam rumah, dalam kamar saya. Saya lebih banyak ngobrol sama Tuhan, saya lebih banyak baca firman Tuhan. Ya bahkan teman-teman saya yang lain yang sering kalau dulu ya sering ngobrol sama saya, sering nongkrong sama saya, sering kali telepon sama saya, apa sih nggak pernah keluar, sombong sekarang semenjak dari Medaeng sekarang nggak pernah keluar. Ya, jadi yang mengalami bukan saya pribadi, teman-teman saya juga mengalami efeknya. Ya, tapi efek yang berbeda. Kalau mereka mungkin anggap saya sombong karena saya sekarang nggak pernah keluar, nggak pernah ketemu berjumpa dengan mereka. Ya, tapi saya anggap itu sebuah hal yang bagi saya menyenangkan karena apa? Di sisi lain, istri saya juga nggak sering nanya saya di mana, saya kemana, dengan siapa. Ya, tapi saya lebih banyak ada dalam rumah, saya lebih ketemu sama anak-anak saya lebih banyak. Ya, kalau saya ngobrol sama mereka, ya kalau saya juga punya waktu dengan Tuhan juga lebih dari sebelum-sebelumnya. Dan banyak hal yang saya alami itu justru yang saya anggap sebuah perubahan yang saya alami secara pribadi dalam hidup saya. Ya, dan bukan itu saja, ekonomi saya juga dipulihkan. Ketika saya butuh, tiba-tiba Tuhan beri. Dulu kan enggak. Saya coba cari cara dengan cara saya sendiri, telepon sana, telepon sini, minta bantuan sana sini. Untuk hal pribadi saya lah, bukan untuk pelayanan, tapi untuk pribadi saya sendiri.
Tapi sekarang enggak. Tuhan cukup dekat dengan saya, bahkan lebih dekat daripada yang saya terima sebelum-sebelumnya. Dan saya mengucap syukur akan hal itu. Dan waktu saya kesaksian sebelum saya keluar dari sekolah kehidupan, saya pamitan dengan teman-teman yang di sana, yang satu iman ya, dalam satu gereja. Saya ngobrol sama mereka, saya bicara depan mimbar. Waktu itu saya katakan, saya mengucap syukur sama Tuhan, saya boleh berada di tempat ini. Mereka kaget, loh kok mengucap syukur? Karena kalau saya nggak ada di tempat itu, saya nggak akan bisa mengalami perubahan, saya nggak bisa bertemu dengan Tuhan secara pribadi, saya nggak bisa mengalami suatu metamorfose ya, seperti yang saya alami saat ini. Ya puji Tuhan lah, mungkin jalannya Tuhan. Dengan seperti ini saya bisa mengerti apa yang menjadi bahasanya Tuhan dalam hidup saya. Saya bisa mengerti apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup saya. Bukan cuma persembahan, tapi belas kasihan. Itu yang Tuhan inginkan. Oke, puji Tuhan, biarlah firman Tuhan di pagi hari ini ya bisa membuka hati kita semua, bukan cuman teman-teman, tapi juga saya pribadi itu bisa diberkati, diingatkan kembali akan firman ini. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini Tuhan, sungguh itu menegur kami, menguatkan kami kembali bahwa sebenarnya yang kau inginkan ialah belas kasihan Tuhan, bukan persembahan kami, bukanlah kegiatan kami, aktivitas kami yang mungkin kelihatan hal yang rohani, yang menyenangkan Engkau, tapi sejujurnya Tuhan, itu membuat Engkau sedih Tuhan. Mari biarlah kami para hamba-hambamu di pagi hari ini Tuhan, Engkau bawa kembali kami pada esensi yang sesungguhnya untuk kami lakukan dalam pelayanan kami, dalam kehidupan kami secara pribadi Tuhan dengan Engkau. Terima kasih, Engkau sudah menegur kami, Engkau sudah mengingatkan kami, itu bukti bahwa Engkau mengasihi kami Tuhan. Anak-anak-Mu supaya kami boleh berjalan sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu, bukan dengan kehendak kami pribadi, bukan kemauan kami sendiri Tuhan. Tapi benar-benar itu Engkau yang mengarahkan kami untuk melewati semua ini. Karena kami tahu bahwa menyenangkan hati-Mu terlebih penting Tuhan daripada kegiatan-kegiatan kami yang lain. Terima kasih Bapakku, terima kasih, berkati kami semua, teman-teman yang ada di MD Jawa Timur ini Tuhan, terkhusus Pak Imam sebagai ketua kami, pimpin beliau Tuhan, berikan beliau hikmat marifat-Mu lebih lagi supaya boleh memimpin kami untuk ke depan Tuhan, membawa gereja-Mu ini untuk lebih dekat dengan Engkau lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.